Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aziza Anwar, NIM saya 0303181004. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ria Hayati yang pertanyaannya itu, jelaskan dan jabarkan konseling direktif dan konseling non-direktif. Baik, terlebih dahulu saya ingin menjawab apa sih konseling direktif ini. Nah, konseling direktif ini pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Williamson dan Darley. Edmund Williamson lahir di Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1900, sedangkan Darley lahir di New York pada tanggal 18 Agustus 1884. Mereka berdua berasumsi bahwa klien tersebut tidak bisa mengatasi masalahnya dengan sendiri. Oleh karena itu, si klien membutuhkan bantuan dari orang lain. Siapa sih orang lain tersebut? Orang lain tersebut itu yaitu konselor. Oh iya, konseling direktif itu disebut juga dengan konseling yang beraliran behavioristik. Kenapa? Karena perubahan tingkah lakunya itu secara langsung. Bagaimana sih cara pengaplikasian dalam konseling direktif ini? Nah, kita sebagai guru BK yang pertama kali harus menerima si klien apa adanya. Kenapa? Karena kalau kita menerima klien dengan apa adanya, akan timbul rasa nyaman yang ada. Nah, lalu kita tanyakan kepada mereka, apa sih masalah yang sedang dihadapinya? Nah, setelah kita mengetahui masalahnya, kita harus meyakini si klien kalau si klien itu bisa berkembang dengan dirinya sendiri tanpa harus mendengarkan kata orang lain. Nah, masalah yang sering dihadapi di dalam konseling direktif ini ialah tuntutan penyesuaian diri yang ada. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjawab tentang konseling non-direktif. Apa sih konseling non-direktif itu? Pertama kali diperkenalkan oleh Carl Rogers yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1902. Ia berasumsi bahwa si klien itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Tetapi karena adanya sebuah hambatan, kemampuan si klien itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Jadi si klien itu membutuhkan bantuan dari seorang konselor. Di dalam sebuah konseling non-direktif ini disebut sebagai klien sentra terapi. Kenapa? Karena di dalam konseling non-direktif ini, seorang klien itu lebih berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap masalahnya. Dan si konselor itu hanya mendorong dan menciptakan suasana yang aktif agar si klien mampu berkembang secara optimal. Nah, di dalam konseling non-direktif ini disebut juga sebagai konseling yang beraliran humanistik. Kenapa? Karena seorang klien itu berkembang dengan kemampuannya sendiri. Gimana sih cara pengaplikasian di dalam konseling non-direktif ini? Kita sebagai guru BK harus menerima si klien itu dengan apa adanya. Karena kalau kita menerima klien dengan apa adanya, maka akan timbullah rasa nyaman yang ada. Nah, lalu kita tanyakan kepada klien masalah apa yang dihadapinya. Lalu setelah kita mengetahuinya, kita harus lebih perhatian terhadap emosional dan memfokuskan pikiran negatif, yaitu seperti rasa benci dan permusuhan yang disampaikannya. Dan masalah apa sih yang sering ditangani dalam konseling non-direktif ini? Ketakutan si klien terhadap masalah yang dihadapinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan, jelaskan dan jabarkan konseling direktif dan konseling non-direktif. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.